Tahun 413 Masehi, saat dunia masih berperang dengan pedang tumpul dan taktik sederhana, sekelompok insinyur di timur membangun sesuatu yang mustahil. Sebuah sistem pertahanan 3 lapis yang begitu maju, yang bahkan gempa bumi terdahsyat sekalipun tidak mampu meruntuhkannya. Selama 1123 tahun, tembok ini bukan hanya menahan musuh, tapi juga menahan zaman. Bagaimana mungkin teknologi abad kelima bisa membuat meriam-meriam masa depan terlihat seperti mainan? Hari ini kita akan masuk ke dalam struktur paling mematikan yang pernah diciptakan manusia bernama Tembok Theodosius. Tetapi malam itu, 29 Mei 1453, udara Konstantinopel tidak lagi berbau laut, tetapi berbau belerang dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam 1 milenium, penduduk kota tidak tidur dengan tenang. Di luar sana, sebuah monster besi bernama Basilik siap memuntahkan api yang akan mengubah sejarah selamanya. Sebelum tembok ini runtuh dan mengubah wajah dunia dari abad pertengahan menuju modern, mari kita saksikan bagaimana ia berdiri tegak melawan badai sejarah yang tidak terhitung jumlahnya. Mehmed II tahu satu hal dengan sangat jelas, bahwa pedang dan panah tidak akan pernah mampu menembus tembok Konstantinopel. Tembok Theodosius itu terlalu gila, tebalnya berlapis 3 dan telah berdiri kokoh lebih dari 1000 tahun. Ia sadar kota itu hanya bisa dijatuhkan dengan satu cara, yaitu senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di saat itulah seorang insinyur jenius asal Hungaria bernama Urban datang menghadap ke istana Edirne. Nasib Urban ironis. Sebelumnya, ia telah menawarkan rancangan meriam raksasanya kepada Kaisar Konstantinopel. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Alasannya sederhana dan memalukan, bahwa kas Kekaisaran Romawi Timur sedang kosong. Urban pergi dengan kecewa, jiwa seninya memberontak. Ia ingin karyanya dikenal dunia. Itulah mengapa ia menemui Mehmed II. Dalam pertemuan itu, Urban bersumpah sanggup membuat meriam yang bisa meruntuhkan tembok sekuat Babilonia sekalipun. Dan Mehmed tidak ragu sedetik pun. Ia memberikan dana yang tidak terbatas, material apapun yang diminta, dan kebebasan penuh untuk berkarya. Maka, apa yang gagal dilakukan oleh Romawi kini dikerjakan oleh Turki Utsmani. Selama 3 bulan, pabrik senjata bekerja siang dan malam, dan hasilnya adalah sebuah monster bernama Basilik. Ini bukanlah meriam biasa, panjangnya hampir 8 meter, sekali tembak, ia melontarkan bola batu seberat 600 kg. Suara ledakannya begitu dahsyat hingga terdengar sampai 16 km. Masalah berikutnya adalah memindahkannya. Meriam ini terlalu berat. Ia harus ditarik oleh 60 ekor lembu dan ratusan pekerja. Namun perlahan, monster besi itu diseret sejauh 200 km menuju gerbang musuh, yaitu tembok Konstantinopel yang melegenda. Saat Basilik tiba, pasukan Romawi gemetar. Meriam yang dulu mereka tolak kini berdiri tepat di depan wajah mereka. Mehmed memberi isyarat. Ia tahu bahwa era pedang telah berakhir dan era mesiu telah dimulai. Tanggal 6 April 1453, pengepungan resmi dimulai. Mehmed memerintahkan Basilik ditembakkan. Ledakannya segera mengguncang bumi seperti kiamat kecil. Bola batu raksasa menghantam tembok Theodosius. Debu mengepul dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, tembok itu mengalami retak parah. Kendati demikian, kemenangan tidak datang semudah itu. Urban segera menyadari akan kelemahan fatal dari Basilik. Karena ukurannya yang ekstrim, meriam ini cepat panas dan berisiko meledak sendiri. Setiap tembakan membutuhkan waktu 3 jam untuk reload.
Laras harus didinginkan, dibersihkan, dilumuri minyak, lalu diisi kembali dengan bola batu raksasa. 3 jam itu adalah jeda yang sangat panjang, dan jeda itu dimanfaatkan sempurna oleh pihak Romawi. Di bawah komando Giovanni Giustiniani, mereka memperbaiki tembok setiap kali rusak. Lubang-lubang ditambal dengan campuran tanah, kayu, dan tumpukan wol. Material lunak ini justru menyerap energi benturan lebih baik daripada batu. Setiap pagi, Mehmet bangun dengan amarah. Tembok yang kemarin hancur, hari ini berdiri lagi. Serangan darat, macet, Mehmet pun melirik laut, yaitu ke Teluk Golden Horn. Namun sayangnya, Kaisar Konstantinus XI sudah selangkah di depan. Sebuah rantai raksasa dibentangkan menutup pintu teluk, ditopang balok-balok kayu agar tetap mengapung. Armada laut Ottoman tidak bisa masuk. Dalam kondisi itu, Mehmet terjepit. Darat buntu dan laut tertutup. Namun, saat moral pasukan mulai goyah, Mehmet mendapat ide paling gila dalam sejarah militer. Jika kapal itu tidak bisa berlayar di atas air, maka kapal akan dibuat berlayar di atas tanah. Malam 21 April 1453, rencana itu dijalankan. Puluhan kapal perang diseret melintasi daratan di belakang Galata, wilayah netral. Hutan ditebang, bentang kayu disusun menjadi jalan darurat sepanjang beberapa kilometer. Dan agar kapal bisa meluncur, jalan itu dilumuri lemak hewan, minyak zaitun, dan segala cairan licin yang tersedia. Untuk mengelabui pihak musuh, meriam terus ditembakkan sepanjang malam. Ledakan itu menutupi suara gergaji dan teriakan para prajurit yang tengah menyeret kapal. Saat matahari terbit, warga Konstantinopel terbangun dalam horor. Di Teluk Golden Horn yang seharusnya aman, bendera bulan sabit telah berkibar. 72 kapal Ottoman kini berada tepat di belakang pertahanan mereka, dan rantai raksasa itu kini menjadi besi tua tak berguna. 53 hari pengepungan terasa seperti neraka. Makanan habis, penduduk kelaparan, dan pasukan bertahan kelelahan mental dan fisik. Di sisi lain, Mehmet juga tertekan. Sudah hampir 2 bulan, tetapi kota belum runtuh sepenuhnya. Banyak dari jenderalnya menyarankan untuk mundur, tetapi Mehmet menolak karena tekadnya sudah sangat bulat, yaitu menang atau mati. Selasa, 29 Mei 1453. Serangan terakhir dimulai. Mehmet mengirim gelombang pertama, yaitu Bashi Bazu. Mereka bukan dikirim untuk menang, tetapi untuk menguras tenaga musuh. Setelah pasukan Romawi kelelahan, gelombang kedua dilepas, yaitu pasukan Anatolia. Pertempuran sengit, namun pertahanan kota masih bertahan. Barulah kartu as dikeluarkan. Pasukan elit Janissary maju, segar dan terlatih, diiringi tabuhan genderang perang yang menggetarkan nyali. Meriam-meriam raksasa memuntahkan tembakan terakhir, sehingga tembok darurat dari tanah dan kayu akhirnya hancur total. Di tengah kekacauan itu, Giovanni Giustiniani terluka parah. Ia dievakuasi keluar medan tempur. Dan melihat komandannya telah pergi, mental pasukan Romawi segera runtuh. Kepanikan menyebar lebih cepat dari api. Janissary membanjiri kota. Bendera Ottoman ditancapkan di menara tertinggi. Kaisar Konstantinus XI tahu bahwa ini adalah akhir segalanya. Ia melepas jubah ungunya, menghunus pedang, dan menerjang sendiri ke tengah musuh. Dan tentu saja ia gugur, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Siang harinya, Mehmet II memasuki kota. Ia bersujud syukur di lantai Hagia Sophia, menaburkan tanah ke sorbannya. Hari itu, Kekaisaran Romawi Timur yang berusia lebih dari 1100 tahun resmi berakhir. Konstantinopel terlahir kembali sebagai Konstantinia, sebuah kota yang kini kita kenal sebagai Istanbul.